Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengakui adanya ketimpangan tes COVID-19 antar daerah. Belum semua daerah melakukan tes pemeriksaan COVID-19 sesuai yang disarankan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Hingga kini, baru ada 8 provinsi yang memenuhi saran WHO, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Papua. Minimnya tes COVID-19 di tiap daerah ini membuat jumlah tes secara nasional pun jauh dari target WHO. Target minimal pengetesan per hari di Indonesia jika mengikuti saran WHO adalah sebanyak 38.722 orang per hari atau 271.062 orang per pekan. Namun Indonesia dalam satu pekan terakhir ini baru memeriksa rata-rata 22.788 spesimen per hari. Sementara itu, hingga kini, jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia per minggu 2 Agustus 2020 tercatat meningkat menjadi 2.040 kasus positif corona baru. Atau secara keseluruhan total pasien yang terinfeksi virus corona mencapai 111.455 orang. Penambahan kasus baru itu didapat dari pemeriksaan 20.032 spesimen dalam 24 jam terakhir. Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam mendeteksi virus ini masih mengalami kendala. Salah satunya lantaran masih adanya ketimpangan di dalam pemeriksaan virus corona di daerah. Lalu seperti apa seharusnya langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar epidemiologi FKM UI, Pandu Riono melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mbak Zakri. Iya, apa kabar? Sehat selalu ya, Pak ya? Sehat, sama-sama. Oke, ini sebelum saya langsung mempertanyakan kenapa atau apa sebab dari ketimpangan, mungkin kita bisa lagi mendapat pengetahuan begitu. Idealnya di kondisi Indonesia yang sekarang ini seharusnya dan selain kondisi pertambahan tapi juga kemampuan kita untuk mengetes spesimen, seharusnya sudah berapa banyak sih spesimen yang mampu diperiksa atau dites dalam sehari? Ya, WHO itu menggunakan kriteria bahwa minimal Mbak ya, minimal 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Yang baru mencapai itu bahkan 3 kali lipatnya itu DKI. Jadi ada ketimpangan yang sangat besar antara daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan wilayah-wilayah lainnya, terutama yang di Pulau Jawa ini, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ya kan, beberapa wilayah lainnya yang lebih kecil seperti Sumatera Barat sudah bisa mencapai itu. Bahkan karena Papua mereka, tadi disebutkan. Kenapa, Mbak? Bahkan Papua justru lebih andal, begitu, lebih handal ini. Karena kan jumlah penduduknya lebih kecil. Oke. Ya, jadi berdasarkan jumlah penduduk. Jadi 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Ya, jadi kan artinya kita bisa tahu dari masing-masing wilayah itu bervariasi. Dan penduduk yang besar kan ada di Pulau Jawa semua. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan kasus terbanyak juga di daerah Jawa Barat semua, di Pulau Jawa. Nah, ini yang perlu diatasi sebenarnya. Oke, tapi dengan angka kemampuan alat PCR untuk memeriksa spesimen saat ini, masih sejauh mana begitu yang harus dikejar, atau mungkin dengan penambahan fasilitas laboratorium yang lebih memadai, atau apa yang perlu dikejar? Kualitasnya, kemampuannya kah, atau kuantitasnya saja dulu agar seluruh daerah di Indonesia ini punya fasilitas pemeriksaan spesimen yang sama? Ya, ada 2 strategi yang harus dicapai. Pertama, kita mengganti atau menambahkan kapasitas PCR yang kemampuannya cukup besar, minimal 1.000 lah di atas itu, dan di lab-lab yang sudah ada. Kedua, membuat jejaring, Mbak. Jadi tidak semua harus wilayah mempunyai lab yang sangat sulit dan sangat mahal. Jadi jejaring itu artinya
ada center-center di kota, misalnya Surabaya atau beberapa kota di Jawa Timur untuk yang hanya punya lab yang kemampuannya besar, dan kota-kota lainnya tinggal mengirim spesimennya ke wilayah tersebut. Dan jejaring ini memang harus dibangun sejak lama dan tidak perlu setiap kota harus mempunyai lab yang mempunyai kemampuan yang sangat mahal, dan juga kita mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi yang paling penting adalah pada lab-lab yang tersedia ditingkatkan kapasitas kemampuan pemeriksaannya, dan kemudian kita membangun jejaring untuk pemeriksaan tadi. Oke, ini artinya sedikit terjawab mengapa pemeriksaan COVID ini belum merata, ketimpangannya apa. Satu-satu jawaban adalah memang fasilitas atau alat PCR yang jumlahnya memang masih terbatas, dan dengan daya tampung atau daya pemeriksaannya ini yang memang masih kurang. Apakah ini pastinya ini direkomendasikan dong Pak Pandu? Selama ini kita hingga saat ini sudah 111.000, apa yang juga sudah direkomendasikan selama ini baik dari tim epidemiologi ataupun pakar-pakar ahli kesehatan masyarakat yang memang bergabung juga bersama gugus tugas yang lalu? Iya, jadi sebenarnya sudah dianjurkan ya beberapa teman yang mengerti, memahami tentang masalah bagaimana meningkatkan kapasitas laboratorium tadi, bahwa beberapa mesin yang kemampuannya kecil itu mesti ditambahkan karena di sana tersedia SDM-nya. Jangan membangun yang baru, karena membangun yang baru itu lebih lama, harus menyiapkan SDM dan banyak menyiapkan juga sarana dan prasarana. Jadi di tempat-tempat yang sudah tersedia sekarang, kalau kemampuannya masih terbatas karena menggunakan PCR yang model lama, kita tinggal ganti yang lebih baru, yang modern ya, yang daya pemeriksaannya tinggi, dan semuanya juga untuk pemeriksaannya menggunakan otomatik. Jadi untuk terutama ekstraksi RNA-nya itu harus jangan manual lagi, karena kita mengejar ketinggalan jumlah spesimen yang harus diperiksa. Betul sekali Mbak. Jadi ini yang perlu ditingkatkan, karena lab-lab yang sekarang ini sebenarnya sudah ada, cuman menggunakan lab-lab perangkat-perangkat yang masih manual begitu ya. Iya, dan out of date dan manual. Dan ini kan membuat jadi lamban semua pemeriksaan. Baik, ini juga mungkin apakah ini juga kelambanannya ini akhirnya membuat angka kasus terkonfirmasi positif di Indonesia ini juga nampaknya masih sulit untuk terdeteksi, puncaknya kapan, akan bertambah berapa setiap harinya. Itu juga penyebabnya Pak Pandu? Iya, jadi kan karena kemampuannya terbatas ya, dan yang diperiksa banyak, jadi ada keterlambatan. Jadi bisa seminggu lebih hasilnya, kadang-kadang pemeriksaan baru keluar hasilnya. Padahal kita butuh kecepatan tinggi karena kita harus melakukan surveillance, melakukan pelacakan kontak, dan juga melakukan diagnosis, ya kan? Karena dengan kecepatan mendiagnosis dengan cepat, kita juga bisa mencegah kematian gitu. Jadi kan kematian kita kan masih cukup tinggi. Ya, jadi dan mendapatkan angka yang up to date juga begitu ya. Lebih baik. Oke. Kalau dari teman-teman atau dari para pakar epidemiologi sendiri melihat daerah mana yang paling krusial, yang membutuhkan fasilitas PCR yang terbaru begitu, yang terbaik untuk saat ini? Ya, yang perlu ditambahkan kapasitasnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, dua provinsi ini kapasitasnya masih terbatas dan perlu dibantu. Karena kalau DKI sudah cukup, walaupun sebenarnya masih kurang, tetapi dengan sarana sekarang kita kan harus mengatasi ketimpangan. Karena kan kelihatannya kok hampir 60% pemeriksaan spesimen di Indonesia itu ada di wilayah Jakarta, ya kan? Jadi kemampuannya itu kita harus mengatasinya secara nasional, gitu. Tidak mungkin hanya di suatu wilayah saja, karena penularan ini kan mengikuti gerak penduduk, dan kita harus cepat berlomba dengan kecepatan virus menularkan. Kita sempat ingat juga di Jawa Timur bahkan sempat rebutan alat pemeriksaan spesimen begitu ya, mobile, ya PCR mobile. Kalau untuk daerah-daerah yang justru sekarang kondisinya kan ada beberapa yang dinyatakan sudah zona hijau, ini sebenarnya
perlu disoroti juga membutuhkan alat PCR yang memadai, atau ini jadi dinomor dua kan untuk saat ini? Tidak dinomor dua kan, artinya ada prioritas begitu, atau harus sama rata semua sebenarnya Pak Pandu? Ya, jadi kita tadi kan sarananya kan berdasarkan jumlah penduduk, ya kan. Jadi saya sebenarnya tidak sepakat dengan istilah penzonaan, karena itu bisa saja zona itu dikatakan kasusnya sedikit, tapi kapasitas testingnya yang rendah sehingga yang terkonfirmasi sedikit. Jadi yang paling penting adalah pemeriksaan tes itu didasarkan dengan jumlah penduduk tadi minimal 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Itu pun minimal, kita masih harus lebih dari itu. Karena kalau selama masih ada keterlambatan pemeriksaan, itu artinya belum cukup. Jadi karena kita tidak boleh menunggu, kalau bisa dalam 1 kali 24 jam hasilnya sudah keluar, karena kita perlu mengidentifikasi orang-orang yang sudah membawa virus dan kontak-kontaknya, karena dengan demikian kita bisa melakukan pelacakan kontak dengan cepat dan juga bisa melakukan testing lagi kepada mereka yang sudah ada kontak erat, dan kita ingin mengisolasi supaya bisa memutuskan rantai penularan. Tanpa itu kita tidak akan bisa memutus rantai penularan. Oke, baik. Ini yang menjadi catatan. Mungkin lupakan sedikit terkait zonasi, tapi sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah jumlah penduduk di tiap daerah mana yang paling banyak, itu yang perlu segera dikejar begitu ya, untuk memfasilitasi alat PCR yang mumpuni. Baik, kita masih ada segmen berikutnya untuk membahas seperti apa sebenarnya akurasi dari pemeriksaan PCR atau pemeriksaan spesimen selama ini. Kita akan kembali membahasnya Pak Pandu bersama kami nanti di Lunch Talk. Kita akan kembali usai jeda.